Buka firman Tuhan bersama-sama. Ini malam terakhir di tahun 2020 dan tinggal beberapa jam ke depan kita ada di tahun yang baru. Amin saudara. Tentunya dengan harapan-harapan yang baru. Amin saudara. Dengan setiap kerinduan-kerinduan yang baru. Tetapi pastikan bahwa yang terutama kita harus baru di dalam Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus baru di dalam Tuhan. Amin saudara. Saya harus lebih baik di dalam Tuhan. Maka segala sesuatu pasti akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya bilang amin. Amin. Kita lihat firman Tuhan bersama. Masih suasana Natal saudara. Jadi saudara jangan malu-malu nyanyi lagu-lagu Natal. Puji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Orang-orang Majus dari sebelah timur. Timur itu berarti Baperikidaran Mempudera. Timur toh. Kan bukan dari barat ya. Di sini kalau bilang orang timur, kada dong setahu orang-orang dari timur sana. Yang dimulai dari saya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jemaat Tuhan mulai. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintangnya mereka. Lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Saudara perhatikan ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sama-sama bilang, mereka menyembah Tuhan. Orang Majus sujud menyembah Tuhan, betul? Nah, tetapi saudara perhatikan, coba saudara mundur ayat 7 ayat 8. Kemudian ia di sini adalah Herodes. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, kepada Herodes, supaya aku pun datang apa? Aku pun datang apa? Orang Majus menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Putra Natal. Amin. Menyembah dia, betul? Amin. Sama-sama menyembah. Tetapi kita lihat, kira-kira penyembahan yang tulus itu yang mana? Kira-kira mana yang punya penyembahan yang benar? Herodes mau menyembah Yesus, orang Majus juga menyembah Yesus. Tetapi kita malam ini akan lihat persembahan yang tulus dan penyembahan yang benar itu yang mana? Ada begitu banyak orang menyembah ikut Tuhan, tetapi ada yang tulus, ada yang tidak tulus. Tapi malam ini, akhir tahun ini, kita perlu betulkan motivasi hati kita dalam kita iring Tuhan. Persembahan yang benar kepada Sang Raja, kira-kira itu jodoh malam ini. Amin saudara. Saudara, firman Tuhan berkata di ayat yang pertama bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke mana? Yerusalem. Saudara perhatikan, Herodes belum tahu bahwa akan hadir Sang Raja, akan lahir Sang Juru Selamat. Bahkan orang-orang di Yerusalem terkejut ketika orang Majus datang memberikan kabar, memberikan kesaksian bahwa telah lahir Sang Juru Selamat. Siapakah orang Majus ini? Orang Majus ini adalah, ketika dipelajari orang-orang Majus ini adalah sekumpulan orang-orang yang beragama atau seperti ministry, orang-orang yang belajar tentang agama. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Ya, firman Tuhan di sini berkata mereka dari timur. Tetapi timur yang sekarang diperkirakan mereka itu berasal dari daerah Iran. Amin.
Ya. Jadi daerah timur di sini diperkirakan mereka datang dari daerah Iran ke Yerusalem. Cukup jauh. Amin. Nah, mereka orang-orang bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang pintar, orang-orang terpelajar. Mereka belajar tentang ilmu-ilmu perbintangan. Amin. Mereka juga belajar tentang ilmu kedokteran. Mereka juga belajar tentang ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi orang-orang Majusi adalah kumpulan orang-orang yang orang-orang hebat, orang-orang terpelajar. Apa? Ilmu perbintangan itu apa? Arkeologi, ya kan? Apa? Ya kan? Ya orang-orang sekolah. Kemudian kami datang untuk menyembah Dia. Amin. Ketika ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta dengan seluruh Yerusalem. Amin. Herodes kaget. Herodes terkejut. Oh, ada raja yang lain, ada raja baru yang lahir. Kata terkejut, kaget. Betul? Ya, terkejut, kaget. Betul? Wah, ternyata ada raja yang lain. Jadi kira-kira saya sendiri raja, ternyata ada raja yang lain. Amin, saudara. Nah, lalu terkejutnya Herodes, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, ayat 6, lalu ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majusi itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian tadi ayat 8, dia menyuruh orang Majusi pergi. Lalu selidiki tentang anak itu, kemudian kembalilah kepadaku supaya aku juga datang menyembah Dia. Ya. Nah, saudara perhatikan, yang pertama mungkin yang perlu kita persembahkan dalam pembacaan firman Tuhan malam ini, dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 13, minimal ada 3 hal yang saya temukan di sini. Apa yang perlu kita persembahkan buat Tuhan? Orang Majus menyembah Tuhan. Herodes pun mau menyembah Tuhan. Orang Majus mempersembahkan pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Ya, Herodes pun mau mempersembahkan yang terbaik. Betul ke tidak dia mau persembahkan yang terbaik? Tapi malam ini kita lihat minimal ada 3 hal. Yang pertama yang perlu saudara dan saya persembahkan di malam kunci tahun ini kepada Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Raja di atas segala raja, adalah tadi saya sebut ketulusan hati. Sama-sama bilang ketulusan hati. Orang Majus menyembah Tuhan dengan ketulusan hati. Herodes juga mau menyembah Tuhan, tapi pertanyaannya dia tulus atau tidak? Makanya dia bilang, pergi selidiki dengan sesama. Setelah itu kembalilah dan beritahu kepadaku supaya aku datang menyembah Dia. Tetapi saudara perhatikan, ternyata tujuan Herodes lain, bukan dengan tulus mau menyembah Yesus Kristus Sang Putra Natal. Tetapi saudara coba lihat ayat 13, tampilkan. Saudara maju ayat 13. Hati-hati. Hati-hati dengan roh Herodes. Amin. Sama-sama bilang hati-hati dengan roh Herodes. Roh Herodes itu apa? Roh Herodes itu adalah roh ketidaktulusan, roh iri hati, roh dengki, roh culas, roh cemburu. Itu roh Herodes. Saudara perhatikan ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena apa? Karena apa? Kabari aku supaya aku datang apa? Tapi ayat 13 berkata, Herodes mencari anak itu untuk apa? Ayat 8 mau menyembah, betul. Tapi ayat 13 membunuh. Berarti dia tulus atau tidak? Berarti dia benar atau tidak? Berarti dia tipu, betul. Berarti dia hatinya penuh dengan kejahatan, betul. Anda dan saya menyembah Tuhan harus menyembah Tuhan dengan ketulusan. Anda dan saya ikut Tuhan harus ikut Tuhan dengan tulus. Anda dan saya berbuat baik kepada orang lain harus berbuat baik dengan tulus, bukan dengan motivasi yang lain, bukan dengan tujuan yang lain. Ketika Anda berbuat baik dengan tujuan yang lain, saat itu Anda gagal.
lakukan tentang kita adalah tentang Tuhan. Firman Tuhan minggu kemarin berkata bahwa kebenaran kita itu seperti kain lara, kain yang kotor. Artinya tidak ada artinya, saudara. Anda memberi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Anda menyembah Tuhan dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan ada tujuan motivasi yang lain. Herodes mau menyembah Tuhan, tapi tujuannya lain. Bukan dia mau menyembah Tuhan, tapi dia punya rencana yang licik, jahat. Amin, saudara. Ini yang pertama, saudara. Persembahkanlah ketulusan hati kita kepada Tuhan. Ayo mari kita melayani Tuhan karena memang dengan hati yang tulus, karena aku mengasihi Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang, saya melayani untuk Tuhan. Harus dengan hati yang tulus. Amin, saudara. Hati-hati dengan roh Herodes. Kelihatan dia mau menyembah Tuhan. Kelihatan dia juga orang Kristen mau menyembah Tuhan. Ada banyak orang kelihatan orang Kristen mau menyembah Tuhan, tapi sebenarnya itu cuma untuk apa? Dilihat oleh orang. Amin, saudara. Dia cuma beragama, tetapi sesungguhnya dia tidak mengasihi Tuhan. Dia beragama, tetapi sesungguhnya dia tidak tinggal di dalam firman dan kebenaran. Makanya hatinya itu tidak ada damai, hatinya tidak ada kasih yang tulus, hatinya penuh kebencian. Kenapa Herodes membunuh Yesus Kristus? Kenapa Herodes membunuh dia? Karena Herodes iri, karena Herodes dengki, Herodes tidak suka ada raja-raja yang lain. Amin, saudara. Herodes tidak suka ada yang menyaingi dia. Jangan takut kalau Anda dan saya mau disaingi orang-orang, itu biasa. Tidak perlu takut, tidak perlu bingung, lalu tidak perlu juga bersaing dalam hidup ini. Amin. Karena percayalah, berkat Tuhan itu secukupnya bagi kita. Ada berkat orang lain, tapi ada juga berkat untuk kita. Hari ini rezeki orang, besok itu rezeki kita. Setiap orang sudah diatur rezeki dan berkatnya. Makanya Anda tidak perlu terganggu dengan keberhasilan orang lain. Anda tidak perlu terganggu dengan orang punya ini, orang punya itu. Hidup sederhana, mengucap syukur dengan apa yang ada. Karena kalau tidak, Anda dan saya gagal total. Ketulusan hati yang